Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, saudara, menggelar sayembara menangkap pelaku begal dengan janji hadiah fantastis hingga 50 juta rupiah. Merespons gagasan ini, Menko Hukum HAM IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengingatkan risiko warga main hakim sendiri akibat kebijakan ini. Lantas bagaimana memastikan sayembara ini benar-benar menindak aksi begal tanpa memicu aksi anarkistis di tengah masyarakat? Sapa Indonesia Malam juga terus menyoroti perang antara Iran dan Amerika Serikat serta negosiasi kedua negara yang kini buntu. Sementara itu Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ada apa di balik pertemuan ini dan akankah pertemuan keduanya memicu eskalasi lebih besar di kawasan Teluk? Dua topik ini dan sejumlah informasi lain akan hadir di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya. Sapa Indonesia Malam hari ini untuk Anda. Kami mulai dari berita 3 rumah toko habis bengkel dan elektronik di Kedaton, Bandar Lampung yang terbakar pada Selasa pagi. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Toko Lai, kebakaran. Udah gue bawain. Bahan bangunan serta peralatan bengkel dan elektronik yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas mengerahkan 11 unit mobil pemadam, 45 personel dan menghabiskan 15 tangki air untuk menghentikan api hingga Selasa sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Toko Lai, kebakaran. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, kabel listrik di Jalan Cinere terbakar pada Selasa pagi. Warga mengungkap kebakaran menimbulkan beberapa kali suara ledakan sehingga membuat warga sempat panik. Api pertama kali muncul di area pepohonan kering dan tanaman hias yang berada di median Jalan Cinere Raya. Hingga Selasa siang, aliran listrik di kawasan Jalan Cinere Raya masih padam sementara untuk perbaikan jaringan dan memastikan kondisi tetap aman. Mungkin karena ranting kering ya Mas ya, nempel ke kabel listrik itu. Kalau sekarang masih padam atau gimana? Untuk sekarang sekitar sini saja yang padam, yang terganggu aja. Sorotan berikutnya, sejumlah warga ramai-ramai mengejar pelaku curanmor di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Namun pelaku lolos dan membawa kabur sebuah sepeda motor milik warga. Sejumlah warga mendadak keluar rumah ikut mengejar pelaku curanmor di sebuah gang Jalan Kemanggisan, Ilir Gang 3 Palmerah, Jakarta Barat. Motor itu milik seorang rekan yang sedang bertamu di salah satu rumah warga. Warga menduga pelaku berjumlah 2 orang dan telah melaporkan aksi curanmor ke polisi. Kita teriak-teriak maling, terus warga semua pada keluar, tapi sayangnya nggak kekejar karena malingnya udah kenceng banget. Itu pas motor di luar, posisi rumah pintu ditutup. Pintu ditutup tapi yang pintu luar itu ketutup, yang pintu dalam setengah kebuka. Pelaku ada berapa orang, Kak? Pelaku ada 2, jadi yang satu itu pelakunya bawa motor, yang satunya itu lagi nunggu. Saudara, sekelompok pelajar mengeroyok 3 pelajar lainnya di Jember, Jawa Timur. Akibatnya salah satu korban terluka parah. Polisi mengungkap pengeroyokan ini diduga dipicu saling ejek di media sosial. Aksi pengeroyokan ini terekam kamera pemantau di Jalan Dr. Subandi, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Satu korban alami luka parah di bagian pelipis, sementara 2 korban lainnya berhasil menyelamatkan diri. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dari 5 orang yang ditangkap.
berhasil mengamankan 5 orang yang untuk saat ini masih kita lakukan pendalaman pemeriksaan. Informasi awal telah terjadi saling ejek di media sosial antara kedua belah pihak, antara kelompok 1 dan kelompok 2 yang berujung terjadinya penganiayaan atau pengeroyokan di daerah Matraman. Pasca bentrokan warga di Jalan Tambak, Jakarta pada hari Minggu lalu, hari ini kondisi di lokasi terlihat aman. Aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasa. Meski suasana di lokasi bentrokan berangsur normal, personel Polri dan TNI masih berjaga di lokasi kejadian. Sejumlah personel masih bersiaga untuk memastikan bentrokan tidak kembali terjadi. Penjagaan dilakukan secara situasional. Nantinya personel akan ditarik perlahan saat kondisi dipastikan aman. Sempat diliburkan pasca bentrokan warga, kini aktivitas belajar mengajar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Karisma dan Rudatul Atfal Karisma di Jalan Matraman Dalam, Jakarta Pusat sudah kembali normal. Meskipun aktivitas belajar mengajar sudah kembali normal, namun waktu belajar di sekolah dipercepat dibandingkan hari biasanya. Selain itu, penjagaan di sekitar sekolah juga dilakukan oleh TNI dan Polri. Orang tua siswa juga masih khawatir jika bentrokan bisa kembali terjadi sewaktu-waktu. Kalau kemarin di PJJ-in. Oh gitu. Kalau sekarang? Sekarang masih istilahnya belum kondusif karena suasananya belum kondusif. Jadi dipulangkan cepat. Dipulangkan cepat ya Bu ya. Tapi aman ya Bu ya. Ibu sempat was-was juga nggak sih? Was-was juga nggak sih orang tua? Orang tua ya juga rasa. Ngeri juga ya. Tapi ada aparat aman kan ya? Ya untungnya aparat TNI sama Brimob tuh mau bantu menjaga lah. Berita selanjutnya, antrean panjang kendaraan truk terjadi di salah satu SPBU di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah sopir mengaku harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar. Salah satu sopir truk mengaku telah mengantre selama kurang lebih 4 jam. Kondisi kelangkaan solar ini disebut terjadi selama beberapa hari terakhir dan tidak hanya terjadi di satu lokasi. Salah satu supir truk menyebut truk yang dikemudikannya membawa jagung dari wilayah Bontoa menuju Kima, Makassar. Ia khawatir keterlambatan mendapat solar berdampak pada kualitas jagung yang dibawanya. Para sopir truk berharap ketersediaan solar kembali normal sehingga tidak mengganggu distribusi barang antar daerah karena panjangnya antrean di SPBU. Ada 4 jam ini. Oh, 4 jam jadi? Iya. Terus bagaimana memang dengan solar, Pak? Apa memang susah kita dapat atau bagaimana? Susah memang didapat, Pak. Nggak tahu ini bagaimana susah sekali solar. Sudah berapa hari ini begini terus. Antri terus gimana? Iya, mulai juga Makassar juga jadi konten juga begitu juga. Di mana-mana, Pak. Kamu, Pak, kalau lama baru dapat solar toh? Iya. Karena barang basah toh? Iya. Antrean panjang BBM jenis solar juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Truk dan mobil juga tampak antre panjang untuk mendapatkan BBM jenis solar. Salah seorang sopir mengaku seharian mengantre untuk mendapatkan BBM jenis solar. Dan para sopir ini berharap masalah antrean solar ini dapat segera diselesaikan agar dapat menghemat waktu dan pengeluaran untuk mendapatkan BBM. Pokoknya dari jam 12 malam lah. Dari jam 12 malam? Nah. Sampai hari ini belum dapat? Belum. Udah pastilah Bang, yang bisanya kita istirahat, tak bisa istirahat. Pokoknya pengeluaran banyak lah untuk dapatkan minyak nih. Kericuhan terjadi antara polisi wanita dan kelompok pengunjuk rasa emak-emak yang berupaya menuju kantor Wakil Presiden RI. Kericuhan terjadi karena pengunjuk rasa dianggap melakukan blokade jalan. Saling dorong massa pengunjuk rasa dan polwan terjadi sebelum massa tiba di depan kantor Wakil Presiden Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat. Massa emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat yang hendak menyampaikan orasi di depan kantor Wakil Presiden dihadang polisi.
Seorang koordinator aksi melakukan blokade dengan duduk di tengah jalan setelah alat pengeras suara diambil petugas. Pengunjuk rasa mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat ini menuntut Wakil Presiden Gibran Rakabuming menunjukkan ijazah. Kami tidak akan nuntut apa-apa, tapi kami hanya minta, ayo dong, tunjukin dong ijazahnya. Jangan sampai nanti ada ijazah goib jilid 2. Saudara, Kejaksaan Agung memeriksa 7 saksi termasuk diantaranya polisi dan pihak swasta dalam lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sesaat lagi informasinya di Sapa Indonesia. Saudara, Kejaksaan Agung kembali memeriksa sejumlah saksi dalam lanjutan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menyatakan saksi yang diperiksa ada 7 orang dan hadir memenuhi panggilan penyidik. Dari 7 saksi yang diperiksa diantaranya terdapat penyidik dari kepolisian dan pihak swasta. Anang menyebut si Tim 9 saat ini masih melakukan pengusutan terkait kasus TPPU Febri itu melalui keterangan dari para saksi. Pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026, Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka Saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik, di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Kita ke kasus kematian seorang pria bernama Sutrimo di sebuah bekas klinik kecantikan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah membenarkan jika Sutrimo bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta. Pihak keluarga membenarkan almarhum memang sudah puluhan tahun bekerja di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta. Namun pihak keluarga tidak mengetahui secara detail di bagian apa Sutrimo dipekerjakan oleh ex-Jampitsus Febri. Saudara Sutrimo yang menjadi korban di Jakarta itu benar bekerja di rumahnya Bapak Febri Ardiansyah, Jampitsus. Nah, bekerja sebagai apa juga saya kurang tahu dia, tapi sudah cukup lama puluhan tahun di rumahnya Pak Febri Ardiansyah. Dari pihak keluarga itu tidak akan menuntut apapun dan sudah ikhlas, mohon didoakan saja. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan atas kematian seorang pria bernama Sutrimo di sebuah bekas klinik kecantikan Kramat Pelak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Gedung tempat jasad Sutrimo ditemukan sudah tidak beroperasi sejak masa pandemi COVID-19. Tim Inafis Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslap 4 Polri mendatangi lokasi penemuan jasad Sutrimo. Namun petugas enggan menjelaskan apa saja temuan dalam olah TKP lanjutan ini. Pada olah TKP sebelumnya, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebuah bantal berwarna biru, botol plastik, sampel sisa makanan dan minuman, serta 1 unit sepeda motor matic yang berada di lokasi. Maaf, sama humas ya nanti Pak. Sementara itu, pengacara Febri Diansyah, sempat merespons soal meninggalnya pria bernama Sutrimo yang ditemukan tewas pada Kamis 23 Juli 2026. Menurut Febri, pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Polda Metro Jaya. Pengacara menunggu pernyataan resmi dari kepolisian ihwal Sutrimo yang diduga bekerja di kediaman Febri Adriansyah ditemukan tewas. Febri bilang tim kuasa hukum saat ini bekerja untuk perkara yang ditangani kejaksaan. Rumah Pak Eva itu
bisa itu meninggal dunia? Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan. Saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana polisi mengusut kasus kematian pegawai ex Jampitsus Febri Adriansyah yang bernama Sutrimo ini? Kita akan ulas bersama penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto. Selamat malam Pak Radi. Baik. Pak Arianto, polisi kan sudah melakukan olah tempat kejadian perkara ini sampai 2 kali. Nah, kalau Anda dari penasihat ahli Kapolri lah ya, ini Anda membacanya bagaimana? Apa artinya ini? Iya, kalau secara naluriah ya itu, ini kan judulnya kan temuan orang meninggal gitu. Betul. Nah, kalau temuan orang meninggal itu, kalau orang itu meninggal secara wajar, biasanya kan misalkan sakit, dilaporkan oleh keluarganya, dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Nah, itu meninggal wajar ya. Polisi nggak perlu melakukan penyelidikan itu Pak, walaupun nggak punya laporan. Tetapi masalahnya yang saya dengar ini, yang saya dengar sampai sekarang, tadi saya tanya sama penyidik juga, keluarga nggak mau bikin laporan yang kehilangan. Tapi kan ini temuan. Nah, jadi mungkin polisi sekarang ini melakukan penyelidikan dengan modal LP yang dibikin oleh polisi sendiri. Jadi LP temuan polisi. Gitu. Makanya sejauh ini masih dalam penyelidikan terus untuk mencari bukti awal bahwa apakah ada tindak pidana, apakah ada tindak pidana apa tidak. Oke. Karena kalau cuma diketemukan mayat itu kemudian meninggal secara mencurigakan, kita mesti cek dulu meninggalnya karena apa. Sampai sekarang kelihatannya juga belum ada hasil otopsi sehingga kita nggak bisa menentukan apakah matinya itu wajar apa tidak gitu, atau mati sakit atau mati apa. Itu kira-kira yang dilakukan polisi sekarang ini Pak. Jadi ya mudah-mudahan ini hasil daripada otopsi itu bisa tahu, mungkin polisi akan bisa segera menentukan oh ini meninggalnya karena sakit atau meninggalnya karena racun atau apa gitu. Disitulah kalau meninggalnya karena racun mungkin nanti masih dicek lagi apakah dia bunuh diri atau dia dibunuh orang lain, tapi tetap itu menjadi suatu perkara pidana menurut saya. Oke. Biasanya kalau hasil otopsi dan melihat kondisi ada seseorang yang meninggal dalam kondisi tidak wajar, itu biasanya berapa lama untuk menentukan bahwa ini benar ada peristiwa pidana atau tidak begitu, Pak Arianto? Tergantung dari itunya, Pak. Tergantung daripada jenis yang ada di dalam tubuh orang itu. Apakah kalau meninggalnya itu gampang diterka ya, misalkan dia kehabisan darah atau apa itu bisa segera disebutkan bahwa matinya kehabisan darah. Tapi kalau di dalam tubuh itu Pak, jadi pakai forensik ya gitu. Itu biasanya ada yang membutuhkan waktu lebih daripada 1 hari itu. Saya tidak tahu itu ahli forensik yang menentukan itu. Apalagi kalau harus menunggu itu akibat daripada reaksi obat ataupun penyakit gitu. Itu bisa makan waktu lebih 1 minggu gitu. Oke. Apa artinya kalau memang keluarga kan saat ini menerima ya meninggalnya Sutrimo ini dan tidak ada tuntutan apapun begitu. Tadi juga sudah diungkapkan oleh salah satu keluarga dalam pernyataan di berita pengantar tadi. Nah, apakah dengan artinya dengan tidak adanya laporan dari pihak luar dan ini LP dibuat oleh polisi sendiri, ini polisi sangat berhati-hati untuk menelisik atau menyelidik kasus ini begitu artinya Pak Arianto? Saya kira polisi melakukan penyidikan standar ya Pak ya. Terus korban yang tidak tidak menuntut dan sebagainya itu tidak mempengaruhi polisi untuk menghentikan penyidikan sampai dia tahu bahwa itu memang betul-betul bukan tidak pidana apa tidak gitu. Jadi sekarang ini polisi mudah pasti nyari alat bukti yang ada dan kemudian akan dikumpulkan, termasuk juga itu pengakuan daripada si ini kok tidak mau lapor, itu termasuk dalam melakukan penyidikan juga. Kalau saya mantan penyidik akan larinya ke situ. Kan janggal ya gitu, kan janggal kalau meninggal mendadak kemudian ya merelakan gitu aja gitu. Apalagi di sini terkait dengan kaitan yang menyangkut
Pak Febri sendiri kan itu kan Iya. kan banyak sekali sorotan gitu ya. Ini menjadi tantangan ini. Saya kira Oke, polisi ini yang harus jadi bisa tantangan. cepat-cepat mengungkap ya supaya ini yang sekarang repot kan medsos Pak, simpang siur ke sana ke sini. Betul. Kita jadi Tapi bingung gitu. ya Pak Arianto, tapi begini, selain tadi ada ya penilaian kejanggalan begitu ya kalau Pak Arianto menyebut tadi karena ada kematian yang mendadak begitu tiba-tiba, namun keluarga juga tidak ada protes, tidak ada sanggahan dan menerima. Tapi di sisi lain fakta di lapangan kan menunjukkan bahwa polisi menemukan fakta bahwa Sutrimo sempat mengeluh sakit, ditemukan tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa pada saat olah tempat kejadian perkara. Dan ini di klinik yang sudah tidak beroperasi lagi. Nah, dari sudut pandang investigasi, tanda-tanda yang biasanya membuat polisi menduga kemungkinan kematian tidak alami itu, apakah itu sudah cukup menjadi petunjuk kira-kira? Nah, itu kejanggalan dalam arti fisik ya, kok ada di itu tempat yang sudah nggak dipakai dan sebagainya. Tetapi yang forensik Pak ya, kita membuktikannya itu nggak cukup dengan bukti fisik Pak sekarang ini. Harus pakai scientific crime investigation, jadi harus pakai forensik. Karena kalau itu kita hanya pakai, wah ini klinik nggak beroperasi, berarti kita patut menduga lah pasti begini-gini. Tapi kalau pakai hasil forensik Pak, itu bisa dipertanggungjawabkan Pak, ini matinya pasti karena ini gitu. Dan kalau matinya udah pasti karena ini, kita kan bisa menduga Pak. Kira-kira dia itu mati bunuh diri atau dibunuh atau mati kecelakaan atau mati sakit. Itu situ nanti bisa disimpulkan berdasarkan hasil daripada evidence yang saintifik gitu. Itu nggak bisa dibantahkan nanti. Ya, tadi juga ada pengakuan dari keluarga bahwa benar Sutrimo ini pernah bekerja atau bekerja bersama mantan Jampitsus Febri Adriansyah begitu Pak Arianto. Nah, kalau ditanya kepada polisi menyatakan masih mendalami status Sutrimo sebagai kepala rumah tangga katanya yang ada di kediaman Febri Adriansyah. Tapi pertanyaan saya, seberapa penting pembuktian hubungan ini dalam menentukan arah penyidikan, Pak Arianto? Sangat penting ya Pak. Karena ini kebetulan kan beliau ini katanya dulu kepala rumah tangga apa tidak, gitu kan. Apalagi sekarang bosnya lagi punya kasus kayak gitu. Gitu kan. Orang bodoh pun berlogika kan Pak gitu Pak, kalau saya melakukan gini pasti akan menutupi bukti-bukti saya kan. Jadi patut diduga lah itu bahwa itu gitu. Itu dugaan umum seperti itu ya gitu ya. Dugaan umum seperti itu. Ya maksud saya kalau saya ngomong begini ini menjadikan tantangan daripada yang bersangkutan gitu. Gitu. Jadi apakah mau bertahan dengan cara menutupi dalam tanda petik kalau memang dugaan itu betul, apa ya sudah kita terbuka gitu sehingga tidak menjadikan publik makin marah, kira-kira gitu. Baik Pak Arianto, mohon maaf saya potong karena kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan bersama staf ahli Kapolri, Pak Irjen Purnawirawan Arianto tadi. Pak Arianto, tadi kita terpotong dan saya ingin bertanya juga, nanti jika pun polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kembali untuk mendalami kasus ini, untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Ini artinya polisi juga benar-benar ada dugaan ke arah tindak pidana atau bagaimana Pak? Karena sejumlah saksi juga kan sudah diperiksa dan sebenarnya ada arah ke sana begitu. Kalau saya, pengalaman saya sebagai penyidik ya, karena dulu saya hidupnya di polisi itu banyak di penyidikan itu. Sebagai seorang penyidik itu harus optimis Pak, harus punya praduga yang bukan praduga tak bersalah ya, tapi harus praduga bersalah atau harus praduga kuat ada tindak pidana. Itu cuman caranya itu mengumpulkannya tidak boleh sewenang-wenang gitu. Jadi sekarang asumsi kita harus sangat positif, ini pasti ada pidana gitu. Cuman kita harus kuat juga membuktikannya secara scientific crime investigation sehingga tidak melanggar praduga tak bersalah. Itu aja kuncinya Pak. Jadi ini pasti banyak sekali hipotesa Pak. Ini orang ini meninggal mungkin yang paling lunak adalah mungkin karena keracunan atau memang karena dia dibunuh gitu. Atau dia itu dibunuh direncanakan atau dibunuh dan sebagainya. Jadi banyak sekali hipotesa Pak nanti untuk mengumpulkan itu, untuk mendukung ke itu. Jadi intinya polisi harus hati-hati dan tidak boleh sewenang-wenang untuk menentukan hanya berdasarkan medsos atau paling. Pak Arianto, singkat saja terakhir, kalau dalam konteks ini perlukah polisi juga memeriksa ex Jampitsus Febri Adriansyah?
Ya nanti tergantung dari saksi, Pak. Oke, pengembangannya bagaimana ya? Pengembangannya untuk membetulkan kesaksian ini. Kan itu kesaksian banyak nanti, Pak. Pasti akan cross check antara saksi-saksi. Ya. Oke, kita tunggu nanti bagaimana hasil pemeriksaan para saksi dan apakah memang nanti ada lanjutan olah tempat kejadian perkara. Kalau memang ada tindak pidana, pasti juga polisi akan mengungkap begitu ya kira-kira Pak. Ya, siapapun. Siapapun. Baik. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, Pak Arianto. Berikutnya, Saudara, Polda Jawa Barat bersama Polres Purwakarta masih mendalami kasus kematian tragis seorang satpam yang ditemukan tewas terborgol di Waduk Jatiluhur. Polisi telah memeriksa belasan saksi dan menganalisis rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menegaskan pihaknya telah memeriksa sekitar 11 orang saksi untuk mengumpulkan informasi sebelum dan sesudah kejadian. Selain itu, sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi telah disita untuk dianalisis lebih lanjut. Ada sudah kurang lebih 11 saksi yang sudah diperiksa oleh Polres Purwakarta, ya, di mana di sini tujuannya untuk mencari keterangan-keterangan pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Kita juga sudah mendapatkan beberapa rekaman CCTV yang sudah kita lakukan pemeriksaan, dan rekan-rekan sekalian, kami butuh waktu untuk bisa mengungkap kasus kejadian ini. Sementara itu, aktivitas di lokasi kejadian Bendungan Ubruk Jatiluhur, tempat ditemukannya korban tewas, kini lebih sepi ketimbang sebelum kejadian kasus pembunuhan. Petugas keamanan yang berjaga lebih selektif memeriksa kendaraan warga yang melintas di lokasi. Menurut rekan sesama satpam, korban merupakan sosok yang baik kepada teman maupun warga. Sebelum meninggal, korban pun tidak menunjukkan tanda-tanda ada permasalahan atau bercerita memiliki masalah. Dengar curhatan apa gitu? Enggak. Atau pernah dengar beliau bertengkar dengan orang lain? Enggak, belum. Orangnya baik ya. Baik. Apalagi dia kan orang Danru Linmas Desa. Sama warga, sama masyarakat dekat dia. Tapi kalau sama masyarakat sini juga aman ya Pak? Ya? Aman ya, aman. Kalau almarhum ini kerjanya biasanya malam terus atau? Ya sip, 2 sip. Aksi main hakim sendiri tewaskan maling ayam di Tabanan, Bali. Pengamat sebut aksi vigilante ini merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan warga terhadap aparat penegak hukum. Ulasannya kami hadirkan sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kembali Sapa Indonesia Malam, polisi melakukan otopsi jenazah KD, terduga pencuri ayam yang meninggal dunia akibat diamuk massa. Otopsi dilakukan di kuburan desa Sidatapa, Kecamatan Banjar Buleleng, Bali, tempat korban dimakamkan Sabtu lalu. Otopsi dilakukan oleh tim dari Polres Tabanan dengan menurunkan tim Inafis dan perbantuan dari tim forensik RSUP Profesor Ngurah Denpasar, Bali. Otopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban KD. Otopsi berlangsung sekitar 3 jam dan sempat tertunda karena keluarga korban pada awalnya menolak dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Karena awalnya dari pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi. Awalnya menolak. Ya, kami sampaikan secara persuasif juga melalui kepala desa di Jatapo ini, akhirnya beliau berkenan membantu mengkomunikasikan dengan pihak keluarga. Dari 4 bulan terakhir ini ada 16 TKP kehilangan. Mungkin lebih dari 100 ayam sudah kita hilang. Kami sudah mengamankan tersangka sebanyak
5 orang. Dari waktu ke waktu memang vigilante dianggap memiliki hubungan yang terbalik dengan kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum. Artinya, semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum, maka itu untuk di atas kertas aksi vigilante akan marak. Tangis histeris seorang anak terdengar saat mengetahui ayahnya meninggal akibat aksi amuk massa. Sang ayah, warga Sidatapa, Buleleng, berinisial KD, meninggal di amuk massa karena diduga mencuri ayam aduan. Aksi warga main hakim sendiri ini terjadi pada 24 Juli lalu. Warga Banjar, Dinas Juruk Legi, Batu Riti Tabanan, memergoki KD yang diduga mencuri ayam. Warga kemudian beramai-ramai mengejar KD. Warga berhasil menangkap KD dan kemudian diamuk massa hingga akhirnya meninggal dunia. Tak hanya menghakimi KD, warga juga merusak dan membakar sepeda motornya. KD meninggalkan 3 orang anak, 2 diantaranya masih duduk di bangku sekolah. Sang istri mengaku sebelum meninggal, KD pergi dari rumah tanpa memberi kabar. Udah pergi nggak bilang, saya cariin di sini, lapor sama Pak RT-nya di sini. 3 hari baru ada kabar kan sudah meninggal. Mau guru Pak, guru serabutan. Sejak Bapak masih kita tinggalnya? Ya menganya, almarhum guru menganya, guru serabutan. Setelah melakukan penyelidikan, memeriksa keterangan para saksi, serta mengumpulkan alat bukti, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki. Tindakan kekerasan secara bersama-sama yang diduga dipicu oleh kemarahan dan juga emosi warga masyarakat ketika korban inisial S diduga tertangkap mencuri 2 ekor ayam jantan. Aksi pencurian ayam diduga menjadi pemantik kemarahan warga. Warga resah karena selama ini wilayahnya kerap kehilangan ayam aduan. Polisi mengimbau warga tak lagi main hakim sendiri dan menyerahkan kasus hukum ke polisi. Kami memahami keresahan masyarakat atas adanya kasus kehilangan ternak. Namun kami menghimbau agar masyarakat tidak melakukan tindak main hakim sendiri. Karena setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Sementara warga Batu Riti menyatakan aksi pencurian ayam marak terjadi sejak 4 bulan terakhir. Aksi menghakimi terduga pencuri ayam 24 Juli lalu merupakan tindakan spontan warga. Karena itu, tokoh masyarakat Batu Riti berharap polisi memberikan keringanan hukuman terhadap 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengalaman dari 4 bulan terakhir niki ada 16 TKP kehilangan. Mungkin lebih dari 100 ayam sudah kita hilang. Terakhir yang kita kehilangan 18 ekor niko tanggal 15 Juli. Yang tidak bisa melihat kondisi secara langsung, tetapi itulah yang terjadi di warga Titiang. Artinya banyak TKP sudah, tetapi sangat disayangkan artinya hal ini bisa terjadi dan kami pun tidak membenarkan ada penghakiman massa dan perbuatan mencuri itu adalah jelas-jelas sudah melanggar hukum. Spontanitas saja sebenarnya Pak? Itu spontanitas Pak. Atau untuk membela diri Pak? Membela diri dan spontanitas. Dan harapan kami bisa diringankan. Untuk hukumannya proses tetap proses. Dan bisa cepat selesai, clear. Psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan aksi main hakim sendiri atau vigilanti merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Bahwa lewat aksi-aksi yang sebetulnya salah semacam ini,
masyarakat mencoba memastikan bahwa tidak ada satu jengkal tanah pun yang vakum hukum. Kepastian, kemanfaatan, bahkan mungkin dalam definisi masyarakat keadilan tetap bisa diciptakan betapapun kehadiran otoritas penegakan hukum tampaknya jauh panggang dari api. Dari waktu ke waktu memang vigilante dianggap memiliki hubungan yang terbalik dengan kepercayaan terhadap otoritas penegakan hukum. Artinya, semakin rendah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum, maka hitung-hitungan di atas kertas aksi vigilante akan marak. Sebaliknya, ketika kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penegakan hukum berada pada titik yang optimal, maka kita patut berharap bahwa aksi vigilante akan turun. Tapi tadi saya katakan, ternyata ketika masyarakat melihat bahwa ada ruang-ruang yang vakum hukum, masyarakat mengambil inisiatif dengan melakukan aksi vigilante, tidak serta-merta juga kita katakan itu sebagai hal yang sungguh-sungguh buruk. Itu salah ya. Tapi apakah ada manfaat yang terbangun di masyarakat? Harus saya katakan ya. Ini juga satu tambahan manfaat lagi. Bahwa hingga derajat tertentu, aksi vigilante justru akan memunculkan efek jera. Paling tidak di lingkungan setempat. Efek jera langsung yaitu tentu saja pelaku berpikir ulang untuk mengulangi perbuatan jahatnya. Dan efek jera langsung adalah bagaimana orang-orang tidak akan meniru perbuatan serupa. Kalau kita bicara apakah ini berada di koridor hukum, gamblang, kasat mata bisa kita saksikan bahwa ini aksi di luar hukum. Kasus di Tabanan, Bali ini bisa menjadi perhatian semua pihak. Aparat hukum jangan terlambat hadir karena warga bisa mengambil alih peran penegakan hukum. Namun jika massa memutuskan siapa yang bersalah dan memberikan hukuman, seringkali akan berakhir dengan tragedi. Tim Liputan, Kompas TV. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara menangkap pelaku begal dengan janji hadiah hingga 50 juta rupiah. Informasinya akan kami bahas usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara menangkap pelaku begal dengan janji hadiah hingga 50 juta rupiah. Di sisi lain, Menko Hukum HAM Imipas ingatkan risiko warga main hakim sendiri akibat kebijakan ini. Kerja dong, kerja. Jauh begal baik. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara menangkap pelaku begal. Deddy menjanjikan hadiah fantastis mencapai 50 juta rupiah yang berhasil menyerahkan pelaku begal ke polisi. Gagasan Deddy ini menuai kontroversi dan reaksi, salah satunya dari Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Yusril meminta Polri, khususnya Polda Jawa Barat, meningkatkan patroli keamanan, terutama di kawasan yang banyak terjadi aksi begal yang meresahkan masyarakat. Melalui keterangan pers, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan, Polri juga perlu mengajarkan masyarakat bagaimana mencegah dan melaporkan begal apabila terjadi atau diduga akan terjadi tindak pidana. Yusril menambahkan, dengan demikian masyarakat tak terdorong main hakim sendiri. Menanggapi Yusril, Deddy Mulyadi menegaskan sayembara jalan terus sebab langkah ini mendorong warga berani melawan begal. Deddy pun memastikan sayembara begal ini justru mencegah warga untuk main hakim sendiri. Kejahatan saya lihat bisa diungkap secara bersama-sama oleh jajaran Polda, Polres seluruh Jawa Barat. Di Sumedang kemarin sudah mengungkap jaringan begal di Kota Bandung ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kinerja kepolisian sangat luar biasa saat ini. Pak Yusril kekhawatirannya terjadi main hakim sendiri. Sebelum ada sayembara terjadi main hakim sendiri. Saya tanganin deh, karena saya nanganin satu-satu dan bantu keluarganya. Justru tidak ada sayembara, orang main hakim sendiri. Dengan ada sayembara, maka jangan dibikin dia cedera. Ya tangkap aja, anterin ke polisi, saya kasih hadiah. Kapolda Jawa Barat Irjen Pipi Trismanto mendukung sayembara menangkap pelaku begal untuk mendorong warga peduli menjaga keamanan lingkungan.
Ini adalah wujud pemberian semangat, ya, motivasi kepada semua pihak, ya, kecuali pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya. Wajib melakukan penegakan hukum terhadap seperti begal. Segera diinformasikan kepada kepolisian adalah wajib merespon secara cepat. Negara wajib menjaga warga aman dari segala tindak kejahatan termasuk begal. Namun negara juga harus memastikan setiap langkah dan kebijakan tak memicu tindakan anarkistis maupun konflik horizontal di tengah masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana memastikan sayembara penangkap pelaku begal ini tidak berisiko menimbulkan aksi main hakim sendiri? Kita bahas bersama Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Bung Usman, juga Pak Anton. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Anton. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya ke Bung Usman dulu. Ini sebenarnya ide yang bagus atau tidak? Atau justru lebih banyak potensi main hakim sendiri dengan kebijakan sayembara ini, Bung Usman? Ya, sekilas tentu terdengar seperti dukungan dari gubernur, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, untuk melakukan penindakan terhadap aksi begal yang memang meresahkan. Siapapun yang berjalan di malam hari, berperjalanan sendiri, pasti akan ketakutan kalau ada aksi-aksi begal tidak tercegah atau tidak ditindak, apalagi belakangan ini sudah mematikan gitu. Nah, namun demikian kita harus memastikan bahwa tindakan apapun itu tidak menyalahi hukum-hukum yang berlaku. Dan yang kedua, saya khawatir bahwa sayembara itu justru malah menggeser paradigma hukumnya. Orang jadi cenderung mengejar uang, mengejar material untuk melakukan tindakan terhadap aksi begal. Bagaimana kalau nanti salah tangkap? Gitu. Mengapa tidak melakukan misalnya peningkatan frekuensi patroli, jumlah personil, cakupan wilayah? Mengapa tidak menambah fasilitas CCTV, etle, gitu, dan berbagai fasilitas keamanan yang bisa setidaknya membantu negara, membantu masyarakat untuk segera mengetahui dan mendorong proses penindakan, pengusutan terhadap setiap kali ada aksi begal. Jadi kira itu keberatan kami. Dan ada beberapa negara yang pernah mencoba menerapkan pemberian sayembara seperti ini di beberapa kota di Meksiko, di Filipina, tapi terbukti gagal. Bahkan yang terburuk di Filipina berakibat dengan kriminalisasi kemiskinan. Banyak orang-orang yang menjadi korban aksi main hakim sendiri itu karena kelas sosial ekonominya sangat rendah. Orang-orang miskin yang bisa tuduh begitu saja tanpa bisa melakukan pembelaan gitu. Nah, beda halnya kalau petugas kepolisian kan sudah dilatih, dididik gitu ya, untuk melakukan katakanlah penindakan terhadap pelaku kejahatan. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau ada katakanlah peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan. Tapi itu pun prinsipnya harus segera diserahkan kepada penegak hukum gitu. Jangan ambil hukum di tangan sendiri. Itu bisa berakibat fatal seperti yang terjadi di Tabanan. Bayangkan kalau kita keluarga dari anak yang kehilangan ayahnya dan anak yang tidak bisa membayangkan esok hari ya diantar sekolah oleh siapa setelah ayahnya meninggal dunia. Tadi point of view dari Bung Usman, kalau dari Pak Anton, apakah memang ini ada celah menimbulkan masalah baru dengan menuntaskan masalah begal? Apalagi kalau bicara soal main hakim sendiri, jangan sampai ada nyawa hilang dulu seperti kasus Tabanan, baru nanti dievaluasi karena nyawa tidak bisa kembali lagi. Bagaimana Pak Anton? Sebetulnya setiap kebijakan ini pasti ada plus minusnya ya. Tadi adalah hal-hal yang minusnya, tetapi ada juga hal-hal yang plusnya. Semua bisa saja terjadi, tapi ingat bahwa yang disampaikan oleh Pak KDM ini justru ditujukan kepada kejahatan street crime. Kejahatan street crime ini atau kejahatan jalanan ini biasanya ya dampaknya itu sangat meresahkan masyarakat, sangat menakutkan, sadis. Dan kebetulan di Jawa Barat itu memang kemarin dari evaluasi kriminal masyarakat
sudah sangat resah dengan aksi-aksi begal ini. Sehingga di sini ini ada salah satu terobosan kreatif dalam rangka pencegahan kriminalitas. Ini kan dalam hukum ini ada reward, ada punishment. Saya tidak menafikan bahwa ada negatifnya, ada minusnya, tapi saya akan mengemukakan dulu yang positifnya saja. Kan? Yang positifnya ini adalah kenapa? Ini adalah deteksi dini, pencegahan awal dari niat dan kesempatan, sehingga ini dengan adanya sayembara ini akan menimbulkan efek deterrent, efek jerak, efek menakutkan, membunuh niat dan kesempatan bagi para pelaku. Kedua, ini pun juga akan menjadikan suatu world psychology bagi pelaku itu. Waduh, saya dengan adanya ini otomatis ini masyarakat akan lebih mengawasi, juga ya petugas juga akan lebih siaga. Dan di sini juga dengan adanya reward ini merupakan satu stimulus masyarakat jadi lebih waspada. Masyarakat bisa lebih berani, masyarakat bisa lebih mengawasi karena memang ada reward. Walau reward ini ya mungkin tadi dikatakan, saya juga setuju dengan Bung Usman, mungkin akan menghilangkan aspek-aspek normanya, tapi lebih berorientasi kepada keuangan atau ekonomi. Hadiahnya ya, ekonomi itu ya. Nah, istilahnya normatif lah, normanya ditinggalkan, tipnya dikejar gitu kan. Normatif. Tapi, nah di dalam hal ini memang negatifnya juga mungkin bisa juga misalkan salah tangkap, bisa saja terjadi, kemudian ya pelaku bisa saja lebih nekat karena ada ini, waduh, dia bersiap-siap gitu kan, bersiap-siap. Kemudian juga mungkin saja terjadi anarkisme, ya, kemudian apalagi pengeroyokan, amuk massa, ini bisa saja terjadi. Itu yang jangan sampai terjadi ya Pak Anton. Saya ke Bung Usman. Nah sebenarnya kalau tadi ada niatan baik, ada reward konsepnya, dan ada efek getar agar calon pelaku begal belum melakukan itu sudah takut duluan, apakah ini bisa jadi jalan masuk, Bung Usman? Tidak, saya kira udah banyak diuji di berbagai negara. Hasilnya justru kekerasan terus terjadi. Karena kekerasan, terutama kekerasan jalanan atau kejahatan jalanan, itu disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Bisa saja misalnya problem pengangguran, atau problem sosial ekonomi lainnya, ketimpangan, atau memang problem lemahnya fasilitas umum, fasilitas transportasi. Coba bandingkan Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi DKI Jakarta. Saya dulu kalau naik Kopaja atau naik Metro Mini yang tidak misalnya difasilitasi secara baik, itu bisa menimbulkan resiko untuk ditodong di jalan atau dijambret di jalan. Tapi dengan moda transportasi yang lebih baik, misalnya Transjakarta, maka seorang pelaku yang masuk ke wilayah katakanlah transportasi itu tidak mudah lagi. Jadi perbaikan misalnya sarana umum untuk transportasi masyarakat di Jawa Barat itu lebih dibutuhkan. Yang kedua adalah perbaikan misalnya fasilitas-fasilitas CCTV. Apakah seluruh wilayah di kabupaten dan kota di Jawa Barat sudah ada fasilitas CCTV-nya? Misalnya gitu. Apakah warga masyarakat bisa mengakses segera di Jakarta ketika terjadi aksi misalnya serangan terhadap Andri Yunus, seorang aktivis HAM di Kontras, itu sesegera mungkin pihak kepolisian, pihak masyarakat itu bisa mengetahuinya dari CCTV, dan tidak lama kemudian pelaku-pelakunya anggota TNI bisa ditangkap gitu. Jadi di situ kelihatan sekali bahwa fasilitas keamanan di sebuah kota itu menunjang kerja yang baik dari warga masyarakat maupun dari kepolisian. Dan yang terakhir saya kira, saya khawatir pemberian sayembara ini seperti mengalihkan tanggung jawab gubernur, tanggung jawab pemerintah Provinsi Barat untuk membenahi sistem layanan transportasi, keamanan di jalan raya, atau fasilitas umum lainnya gitu. Jadi seolah-olah urusan ketertiban, urusan keamanan, urusan ketentraman itu adalah tanggung jawab masyarakat. Tinggal gubernur nanti akan memberikan uang. Uangnya dari mana sebenarnya? Uang pribadi, atau uang APBN, atau uang
APBD. Kalau uang APBD, apakah memang sudah dialokasikan dari tahun lalu APBD Provinsi Jawa Barat? Atau anggaran mana begitu ya Bung Usman? Akan kompleks jangan sekali. sampai jadi sekedar membangun popularitas aja, membangun elektabilitas katakanlah begitu dari gubernur gitu. Bagaimana agar bisa men-challenge kebijakan ini dibandingkan dengan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pemerintah daerah maupun juga penegak hukum? Kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas soal bagaimana masyarakat sayembara menangkap pelaku begal tidak berisiko menimbulkan aksi main hakim sendiri. Kita masih membahasnya bersama dengan Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Pak Anton, kan ada asas praduga tak bersalah. Jangan sampai dibawa dulu, dianiaya dulu, baru tiba-tiba salah tangkap. Apa sih sebenarnya yang harusnya dilakukan dan agar tidak lepas tangan juga pemerintah terhadap tanggung jawabnya untuk menjaga keamanan, Pak Anton? Ini jelas masalah sayembara ini, kalau saya lihat titik beratnya itu bukan ya setelahnya atau setelah lamanya, tapi justru titik beratnya itu di dalam aspek tertangkap tangan. Nah, dalam aspek tertangkap tangan itu ada di pasal 1 ayat 19 dan juga pasal 18 HAP, bahwa tertangkap tangan itu kan bahkan setiap orang apabila terjadi tertangkap tangan itu wajib untuk menangkap. Nah, cuman sekarang wajib untuk menangkap itu ada rewardnya itu. Nah, tentu saja agar tidak terjadi timpangan antara tujuan dan cara. Nah, di sini kan di Polri, di Pemda juga ada ya bagian-bagian penerangan, bagian humas, ya, agar masyarakat pun juga jangan euforia, jangan terjebak bahwa ini adalah ketika tertangkap tangan. Karena kalau street crime seperti copet, begal, kalau setelahnya itu susah ditangkap pasti. Dan tertangkap tangan itu apa definisinya? Tertangkap tangan itu ditangkap pada saat sedang melakukan, atau setelah itu, atau diteriakkan oleh massa ketika sedang dikejar, atau juga ya padanya didapatkan barang bukti. Jadi ini tujuannya itu kepada, kalau saya lihat, kepada street crime ketika terjadi tertangkap tangan. Dan kalau hukum tertangkap tangan, kita tahu sendiri bahwa itu memang boleh ditangkap, bahkan setiap manusia Indonesia juga boleh menangkap. Hanya ini sekarang ada reward sebagai tulus gitu kan. Pak Anton, saya mau tanya, kalau sebagai pengalamannya Bapak sebagai Kapolda Jabar pada saat itu, memangnya tantangan polisi untuk mengusut pelaku begal di Jawa Barat itu apa sih Pak? Untuk tertangkap tangan misalnya. Kan kalau masyarakat tidak dibekali dengan senjata lengkap, dengan cara bertindak yang semestinya. Nah, tantangan selama ini apa sih Pak untuk mengusut begal sehingga harus ada sayembara? Karena kalau sudah jauh gitu kan maaf saja, dalam setiap area kejahatan itu pasti punya area-areanya gitu. Nah, biasanya setelah melakukan tindak pidana, mereka ini bersembunyi jauh di luar area Jawa Barat gitu kan, atau ke Lampung, biasanya ke NTB, atau nyebrang gitu kan. Itu yang biasanya dilakukan, sehingga kan mereka pun juga apalagi sekarang sangat canggih. Satu, alat yang digunakan itu pasti dipalsukan, tidak mungkin memakai motor yang nomornya benar. Kemudian juga wajahnya juga ditutupi, sehingga seketika itu lepas, ini ya agak menyulitkan gitu kan, agak menyulitkan kita gitu kan. Makanya di sini upaya-upaya ada namanya itu untuk menangkap street crime itu kill area, bagaimana agar begitu ada kejadian nanti di sekitar area 5 km itu seluruh jalan ditangkap gitu kan. Nah, jadi yang paling gampang justru untuk menangkap street crime itu adalah ketika tertangkap tangan. Karena kalau walaupun banyak kita mengungkap ya,
apa yang tidak tertangkap tangan, tapi itu biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, justru di sini kenapa gubernur ini memberikan stimulus, memberikan reward agar masyarakat lebih waspada gitu kan. Sekarang ini ya untuk state crime ini ya mungkin pengungkapannya ya sekitar 50% lah atau 40% gitu kan. Tapi lebih banyak juga yang tertangkap ketika tertangkap tangan. Makanya ini adalah meningkatkan kewaspadaan dan juga war psychology kepada masyarakat, kepada seluruh warga negara, sehingga di sini bisa meningkatkan ketahanan lingkungan dan ketahanan individu. Nah, sebetulnya kan koridor hukumnya sudah ada yang menaungi, yaitu tertangkap tangan. Baik, kalau dengan hal ini Bung Usman, tadi kan kalau Bung Usman menyorotinya sebaliknya, harusnya ini ada tanggung jawab pemerintah dalam misalnya transportasi yang aman, lalu juga ada sarana prasarana yang menunjang. Selain itu sebenarnya apa sih pangkal masalah memberantas begal sehingga kalau menurut Bung Usman sayembara ini bukan jalan yang tepat? Ya, ada problem mungkin kurangnya literasi bahwa pemahaman menghakimi orang lain itu melanggar hukum itu kurang. Yang kedua juga kadang-kadang penindakan terhadap begal yang melibatkan warga secara spontan atau dalam kasus Bali Tabanan itu kan pencurian ayam misalnya. Gitu. Ini ada kemarahan spontan ketika melihat kejahatan gitu, membuat orang berpikir tanpa panjang-panjang gitu. Atau ada juga faktor krisis kepercayaan kepada proses hukum sehingga mereka merasa tidak mungkin selesai kalau diserahkan kepada negara gitu, sehingga mereka mengambil tindakan sendiri. Nah, ini yang malah akan menimbulkan hukum rimba, akan menimbulkan salah sasaran, atau akan menimbulkan masalah yang lebih serius lagi di dalam lingkungan masyarakat kita. Kan kenapa nggak perbaiki aja jalan raya yang aman tuh gimana sih di Jawa Barat gitu kan? Saya orang tua di Bogor, ya misalnya gitu, di Kabupaten Lewiliang, apakah seluruh wilayah itu ada CCTV-nya? Kan kalau kita lihat dalam kasus Andri Yunus, ini paling baru gitu, orang melakukan penyerangan di wilayah Jalan Talang, di Jakarta Pusat, tapi CCTV dan etle itu bisa sampai ke wilayah Jalan Proklamasi, Jalan Cikini, sampai dengan Jalan Panglima Polim di Jakarta Selatan. Jadi pergerakan seorang pelaku kejahatan itu bisa dilacak kemananya. Dan kalau dia menutup kepalanya atau dalam kasus Andri Yunus ada momen di mana dia tidak menutup kepalanya dan ada identifikasi tubuh, fisik, kemudian motor, meskipun nomor polisi bisa palsu, tapi arah pergerakannya dari mana. Jadi saya kira lebih baik Gubernur Jawa Barat melakukan perbaikan sarana prasarana, keamanan, CCTV, termasuk bekerjasama dengan Polda Jawa Barat untuk melakukan peningkatan patroli gitu, patroli di tingkat lingkungan gitu, menghidupkan pemolisian komunitas. Saya kira itu jauh lebih baik, jauh lebih beradab kalau kita mau membangun negara hukum gitu. Itu tadi yang Friska, saya harus jalan, saya minta izin pamit Mbak Friska. Ini memang sudah jadi akhir juga dialog kita Bung Usman, tapi tadi makasih juga untuk masukannya dari sisi Pak Anton. Ini ada sisi positifnya, tapi yang jelas juga tadi yang Bung Usman sampaikan bahwa ini harus jangan sampai meniadakan tanggung jawab yang semestinya lebih ke keamanan yang dijaminkan oleh pemerintah maupun penegak hukum. Terima kasih Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017 Irian Purnawirawan Anton Carlyan. Terima kasih juga Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Timnas Indonesia memulai perjuangan di Piala AFF 2026 dengan gemilang menjamu Kamboja pada laga perdana grup A di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Rizky Ridho CS menang telak 5-1. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama Radisa Putro. Saudara, di tengah aksi serang antara Iran dan Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengklaim Iran ingin berbicara. Trump yakin ada kemungkinan AS dan Iran mencapai kesepakatan. Ia menyebut serangan AS ke Iran yang memicu Iran ingin membuka kembali komunikasi dengan AS. Trump mengklaim Iran meminta pertemuan melalui perwakilan mereka dan dilakukan secara langsung. Donald Trump menambahkan pertemuan itu tengah berlangsung saat ini dan ia yakin ada hal yang bisa dihasilkan dari pertemuan itu, salah satunya menurutnya harga minyak dunia.
Strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. The people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghei, pada Senin pagi waktu setempat menegaskan Iran tidak sedang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Ia mengatakan mediator Amerika datang untuk menjelaskan kondisi terkini yang terjadi di wilayah Teluk. Baghei juga kembali menekankan Selat Hormuz tetap ditutup meskipun serangan bolak-balik antara Amerika Serikat dan Iran sudah terhenti. بله میانجی ها ممکن هست پیام هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن در مورد تحولات جاری در منطقه، ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم. وضعیت تنگه هرمز رو من تاکید میکنم که هیچ تغییری نکرده. کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه، کماکان tanggai Hormuz basta است. Media Iran dan stasiun penyiaran internasional melaporkan sebuah drone Amerika Serikat ditembak jatuh. Pesawat tak berawak itu jatuh ke kompleks perumahan di Provinsi Anbar bagian barat Irak. Sebelumnya Iran juga merilis rekaman serangan yang ditujukan kepada Amerika Serikat. Militer Iran mengaku akan terus melakukan serangan balik kepada pihak-pihak yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Saudara, buntunya negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat berujung pada komunikasi intens yang kembali dilakukan Amerika Serikat ke sejumlah negara sekutunya, termasuk pertemuan dengan Netanyahu yang saat ini digelar oleh Donald Trump dan Netanyahu. Lalu apa sebenarnya di balik pertemuan ini? Kita akan bahas bersama Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence yang sudah hadir melalui sambungan virtual. Selamat malam, Mbak Aisyah. Ya, Mbak Aisyah, melihat proses diplomasi yang berulang kali menemui jalan buntu lagi-lagi, terutama pasca kegagalan kesepakatan nuklir dan macetnya perundingan. Bagaimana Anda memandang titik krusial yang membuat dialog antara Amerika Serikat dan Iran ini selalu kandas di tengah jalan? Ya, jawabannya satu, karena memang ada trust deficit yang sangat besar di antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi kita berada di dalam kondisi yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari sebelum MOU yang ditandatangani di tanggal 17 Juni kemarin dengan apa yang kita alami sekarang. Kondisinya kembali ke riset ke nol ketika ada satu pihak yang kemudian melanggar apa yang sudah disepakati, yaitu terkait penghentian seluruh kekerasan serta kemudian terkait pelanggaran kontrol atas Selat Hormuz. Jadi kita lihat di sini baik Amerika Serikat maupun Iran ini sama-sama sebenarnya terjebak di dalam yang namanya adalah trap of escalation. Mereka masuk ke dalam sebuah skema di mana chicken game theory ini menjadi salah satu hal yang bisa kita baca ya dari kedua belah pihak. Keduanya tidak mau kalah, oleh karena itu daripada mereka kemudian menjadi pihak yang kalah, itu lebih baik mereka mengekskalasi secara terus-menerus. Dan ini masih terjadi terus sampai sekarang. Saya kira sebenarnya ketika kemudian di awal ini ada kesempatan untuk bisa membuka jalur komunikasi. Di antaranya seperti misalnya mempererat misalnya komunikasi antar elit serta memanfaatkan ya mediator untuk bisa menengahi kedua belah pihak. Tetapi ketika eskalasinya sudah terlalu besar, saya kira ini menjadi salah satu titik restart baru di dalam konflik. Sehingga konflik yang tadinya sudah sampai ke tahapan atas atau misalnya tahapan di mana keduanya sudah mengalami hurt ya, kondisi di mana keduanya ini sudah stuck dan mengalami kelelahan, ini kembali lagi kemudian dia langsung naik lagi. Jadi kita melihat ini adalah gelombang perang baru yang kemudian menjadi ya titik eskalasi di antara kedua belah pihak. Oke. Sekarang kan diinformasikan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menggelar pertemuan strategis katanya. Strategis tatap muka dengan Presiden Donald Trump di Washington. Nah, sebenarnya seberapa besar urgensi pertemuan ini dalam menyelaraskan kembali strategi Washington dan Tel Aviv, mengingat sempat ada celah perbedaan pandangan taktis dalam penanganan Iran? Ya,
Betul Mas Radi, karena ini menarik ya. Saya kira sebenarnya apa yang diinginkan oleh Netanyahu dengan apa yang diinginkan Trump, ini sudah ada divergensi di antara keduanya. Sementara kemudian Trump ini berusaha untuk menjalankan strategi yang win-win, di mana ya saya yakin sebenarnya Trump ini berusaha juga untuk bisa menyenangkan lobby-lobbyis yang kemudian pro-Zionis Israel di Amerika Serikat, sekaligus menyenangkan kemudian sekutunya Amerika Serikat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Donald Trump masih mengalami tekanan yang sangat besar dari dalam negeri, khususnya dari tekanan Kongres, di mana kita tahu bahwa dana terkait perang di Iran ini tidak disetujui oleh Kongres. Pertama minta 200 miliar US dollar, lalu kemudian turun jadi 80 miliar US dollar. Sekarang terakhir kita tahu bahwa dari Pete Hegseth dia menyatakan bahwa dia meminta dana 1,5 triliun US dollar, yang mana jelas ini tidak akan disetujui oleh Kongres. Nah, sementara itu saya kira sebenarnya dari Netanyahu sendiri, mereka masih bersikeras untuk terus melanjutkan peperangan, karena ini menjadi salah satu jualan politik dalam negeri Netanyahu untuk bisa meyakinkan sayap kanan ekstrim yang menjadi pemilih utama dari Netanyahu melawan koalisi di antara Naftali Bennett dengan Yair Lapid. Nah, ini menarik kalau kita lihat. Saya kira sebenarnya baik Israel maupun Amerika Serikat, keduanya akan berusaha untuk saling tarik-menarik untuk bisa mengedepankan kepentingan nasional masing-masing. Donald Trump dengan kepentingannya untuk mundur dari perang Iran dengan tetap menyenangkan Israel, dan Israel dengan negosiasi terhadap Donald Trump. At the very least, kalau dia tidak bisa misalnya menghentikan ancaman yang kita lihat dari Iran, yang kemudian ingin dilakukan oleh Israel ini adalah mendapatkan klaim kemenangan simbolis dari setidaknya Lebanon Selatan. Dan kita tahu sebenarnya sudah ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh pemerintah Lebanon dan kemudian pemerintah Israel terkait hal ini. Oke, kalau bicara soal Israel, sebenarnya kan goalsnya regime change ya, sejak awal sebenarnya. Israel sangat resisten sekali dengan rezim Iran yang ada saat ini. Nah, kira-kira apa eskalasi saat ini, termasuk operasi militer gabungan dan tekanan maksimum, sudah bergeser dari sekedar pembatasan program nuklir menjadi agenda jangka panjang, seperti yang saya bilang tadi, regime change, pemberontakan atau penumbangan rezim di Iran, yang dirancang oleh poros Amerika Serikat dan juga Israel, Mbak Aisyah? Rezim change itu sebenarnya sudah gagal di tanggal 28 Februari kemarin. Karena kita melihat sebenarnya ada 3 tahapan dari konflik ini. Yang pertama, ini tahapan terkait kemudian serangan udara terbatas yang menargetkan sejumlah pemimpin-pemimpin Iran dengan harapan bahwa kelompok-kelompok pro-demokratik di Iran itu akan mengambil alih pemerintahan Iran. Ya, jadi akan ada kemudian kudeta yang terjadi di sana. Ternyata itu gagal, terbukti bahwa pemerintahan Iran ini sangat resilience dan bahkan dia kuat dalam menghadapi kemudian tekanan-tekanan politik, bahkan menghadapi asasinasi, menghadapi tekanan gempuran militer dan lain-lain. Bahkan kita juga bicara tentang tekanan secara ekonomi, di mana Iran ini mengalami blokade ya selama cukup lama ya, beberapa bulan kemarin. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan di sini, ada tahapan di mana kemudian perangnya tidak hanya terbatas ke dalam serangan udara, tetapi kemudian ke dalam tahapan ekonomi dunia, termasuk diantaranya adalah Hormuz. Tujuannya apa, Mas? Sudah bergeser dari tadi regime change. Kita bicara sekarang tidak hanya mengganti pemimpin-pemimpin yang ada di Iran, tetapi kemudian terkait siapa yang bisa mengontrol perekonomian dunia, yaitu adalah Selat Hormuz. Pertama, kalau misalnya siapa yang bisa mendapatkan kontrol Selat Hormuz, dia mendapatkan otomatis 20% dari total perekonomian energi dunia ya, perdagangan minyak dunia. Nah, sekarang kita lihat apa yang diincar Amerika Serikat di sini adalah pengembalian ya kondisi ke sebelum perang. Sementara apa yang kemudian diincar oleh Iran di sini itu adalah konsep namanya victor's peace. Victor's peace ini apa? Di mana kemudian pemenang perang bisa mengatur konfigurasi di wilayah-wilayah tertentu, di mana Iran menginginkan adanya levy tax atau pajak lewat di sana sebagai sarana pemasukan bagi negaranya. Ini kan menarik. Nah, kita belum masuk ini ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga apa? Ketika perangnya ini sudah semakin meluas sehingga melibatkan pihak-pihak lain di dunia internasional. Semoga saja kita tidak sampai ke tahapan tersebut dan hanya berhenti sampai tahapan 2, di mana kedua negara ini bisa mendapatkan common sense untuk bisa melakukan perundingan. Ya, yang diperlukan memang common sense, karena saat ini itulah yang langka dijumpai ya dalam periode-periode perang Iran dan Amerika Serikat. Terakhir Mbak Aisyah, sekarang balik ke konteks komunikasi intensif antara Trump dan juga Netanyahu. Kira-kira bagaimana Teheran membaca arah komunikasi intensif antara keduanya? Sejauh mana eskalasi respons Iran baik melalui postur militer, manuver di Selat Hormuz maupun jaringan proksinya mencerminkan kesiapan mereka menghadapi skenario terburuk?
Tentu saja kalau dari segi Iran ini tidak punya pilihan lain selain kemudian mereka harus tetap resilience dan harus tetap kemudian siap dalam kondisi peperangan. Saya kira sebenarnya Iran sekarang sudah cukup mempersiapkan diri. Sebenarnya secara kapasitas mereka punya kemampuan restocking yang cukup baik. Karena pertama mereka punya industri militer yang kemudian tersebar di seluruh Iran, serta ya quick fix yang kemudian cukup cepat dalam memperbaiki fasilitas-fasilitas yang dianggap 90%-nya sudah rusak waktu itu klaimnya oleh Donald Trump. Ternyata mereka bisa membangun kekuatan militernya dengan sangat rapid ya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa ada suara-suara yang sebenarnya cukup keras di dalam Iran. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya, kita melihat bahwa Iran ini punya dua suara yang berlawanan juga. Yang pertama kita bicara tentang faksi reformis, di mana kemudian mereka lebih ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat. Dalam artian 14 poin yang kemarin diminta Iran, itu dianggap telah menguntungkan Iran dan ini merupakan kemenangan strategis bagi Iran. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya melalui penyelesaian diplomatik. Tetapi ternyata memang ada faksi lain, yaitu yang dekat dengan Mojtaba Khamenei, yang menyatakan bahwa ya Iran ini harus mendapatkan balas dendam yang setara dengan apa yang sudah diimplikasikan kepada Iran. Ini kan kemarin pertanyaannya keluar, pernyataannya keluar dari Mohsen Rezai, dari salah satu penasihat dekat yang bekerja dengan Mojtaba Khamenei. Nah, menariknya saya kira sebenarnya di sini Iran juga struggling dengan bagaimana mereka tetap bisa konsisten dengan jalur diplomasi dan kemudian jalur negosiasi ini. Nah, permasalahannya ketika mereka bisa mendapatkan ya kemenangan melalui jalur strategis, pertanyaannya apabila misalnya mereka terus menarik ini ke dalam jalur-jalur ofensif. Apalagi kemarin Rezai menyatakan bahwa mereka akan melakukan full on offensive war without restriction of retaliation attack gitu ya. Jadi kita melihat bahwa pertanyaannya apakah ini efektif ataukah merupakan sesuatu yang sifatnya kontraproduktif. Jadi saya rasa tidak hanya kemudian Amerika Serikat yang harus konsisten dengan apa yang dibicarakan di dalam perundingan, tetapi di sisi lain sebenarnya Iran pun harus melakukan hal tersebut gitu. Meskipun sekarang ada trust deficit yang masih besar, tetapi setidaknya sebenarnya harus ada upaya yang kemudian sangat kuat dilakukan oleh mediator untuk meyakinkan bahwa perundingan masih bisa dilakukan. Oke, mari kita optimis perundingan masih bisa dilakukan. Terima kasih pandangannya peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence yang sudah hadir melalui sambungan virtual. Sampai jumpa lagi Mbak Aisyah. Terima kasih Mas Radi, selamat malam. Selamat malam. Saudara, perampok bersenjata api menyasar minimarket di Majalengka, Jawa Barat. Para pelaku sempat melukai karyawan. Kami punya informasinya setelah jeda. Kembali di Sapa Indonesia Malam, perampok bersenjata api menyasar minimarket di Majalengka, Jawa Barat terekam CCTV. Kedua pelaku sempat melukai karyawan sebelum menggasak uang 7 juta rupiah. Yang Anda saksikan ini adalah rekaman CCTV di sebuah minimarket di Jalan Burjul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, saat disatroni kedua perampok bersenjata api. Kedua pelaku perampokan terlihat menodongkan senjata api dan melukai kedua karyawan minimarket. Akibat perampokan, uang 7 juta rupiah yang disimpan di brankas raib. Sementara karyawan minimarket yang terluka mendapat perawatan di rumah sakit. Pelaku ke dalam langsung ngedongin pistol, nembak ke area kasir 1 kali, nggak kena keserempet sama temannya ini. Peluru? Iya, peluru. Terus yang parahnya namanya si Gilang, Pak. Dia tembak di bagian kaki. Berita lainnya, saudara, seekor ular jenis king cobra sepanjang 3 meter masuk ke rumah warga di Kecamatan Padang Ganting, Tanah Datar, Sumatera Barat. Ular yang agresif sempat menyulitkan proses evakuasi. Proses evakuasi dilakukan petugas damkar dengan menggunakan tongkat besi. Ular sepanjang 3 meter ditemukan warga di balik kursi ruang tamu. Dalam proses evakuasi, petugas damkar sempat mengalami kesulitan karena ular bergerak agresif. Ular berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Mako Damkar Kota Batu Sangkar. Ditemukannya seekor ular oleh masyarakat yang sedang duduk santai
Setelah itu dia lari dan langsung informasikan kepada kita dengan respon yang tidak sampai juga lebih kurang 2 menit. Setelah informasi itu kita tindak lanjuti dengan 2 orang personil. Jenis kobra ini jenis ular yang beracun. Kejaksaan Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung membantah dalil Lodwig yang menyebut ia menjadi tersangka sebelum jaksa mencari alat bukti. Sidang permohonan pra-peradilan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodwig Pusung kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi dengan agenda pembacaan jawaban termohon, yakni Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung meminta hakim menolak permohonan pra-peradilan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Lodwig Pusung. Kejaksaan menegaskan penetapan Lodwig sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti dan memeriksa pemohon sebagai saksi. Penyidikan, penggeledahan, penahanan, hingga penunjukan penasihat hukum diklaim telah dilaksanakan sesuai prosedur. Pemohon yang menyatakan penahanan dilakukan sebelum dimulainya penyidikan. Dalam tahap penyidikan, termohon telah memperoleh alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, serta dokumen dan barang bukti lainnya, serta telah memeriksa pemohon terlebih dahulu sampai saya ulangi sebagai saksi sebelum menetapkannya sebagai tersangka. 5. Bahwa dalil pemohon yang mempersoalkan pelaksanaan penggeledahan pada dini hari juga tidak berdasar. Penggeledahan dilakukan berdasarkan keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Usai sidang, kuasa hukum ex Kepala BGN Lodwig Pusung membantah argumen Kejaksaan Agung. Menurut kuasa hukum, Lodwig ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Juni 2026, sementara surat perintah dimulainya penyidikan dibuat sehari kemudian. Kuasa hukum bilang Lodwig tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa program makan bergizi gratis, sehingga penetapan tersangka dinilai merupakan kriminalisasi. Wah, ini lihat aja ini. Tanggal 3 udah diperiksa sebagai tersangka loh, tersangka. Baru ini lihat, baru tanggal 4 diperintahkan. Dia bikin sendiri, dia nggak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Dia bukan pengguna anggaran, bukan kuasa pengguna anggaran, bukan pembuat komitmen, bukan yang menentukan. Kita mau buktikan di sini ya bahwa fakta hukumnya ini adalah kriminalisasi. Kami akhiri Sapa Indonesia Malam. Saudara, terima kasih telah menyaksikan dan perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Sampai jumpa.